Beberapa tahun terakhir, harga kebutuhan pokok terasa makin mahal. Beras, minyak goreng, telur, semuanya naik pelan-pelan tapi konsisten. Masalahnya bukan cuma harga naik. Masalahnya, banyak orang merasa gajinya tidak benar-benar mengejar. Kalau ekonomi katanya tumbuh, kalau perusahaan katanya untung. Kenapa hidup justru terasa makin sempit? Ketika kita bicara soal harga naik tapi gaji stagnan, biasanya ada beberapa jawaban yang langsung muncul. Ada yang bilang, perusahaan pelit, makanya gaji tidak naik. Ada juga yang bilang, ini semua salah inflasi. Atau yang paling sering, kalau gaji dinaikkan, masalah selesai. Sekilas, semua jawaban ini masuk akal. Dan memang ada benarnya juga, tapi ekonomi jarang sesederhana itu. Mari kita lihat jawaban yang paling sering muncul. Kalau gaji dinaikkan, masalah selesai. Kedengarannya logis. Kalau hidup makin mahal, ya tinggal naikin gaji. Sederhana. Tapi sekarang, coba kita lihat apa yang terjadi di dunia nyata. Tahun 2023, UMR di beberapa daerah naik sekitar 5–7%. Banyak pekerja senang. Slip gaji lebih tebal dari tahun sebelumnya. Tapi tunggu dulu. Beberapa bulan kemudian, mulai ada yang aneh. Harga di warung makan naik. Yang tadinya nasi goreng 15.000, sekarang 17.000. Harga laundry naik. Ongkos ojek online naik. Kenapa bisa begitu? Karena pemilik warung juga harus membayar pegawainya lebih mahal. Pemilik laundry sama. Ojek online juga kena imbas dari kenaikan biaya hidup mereka. Jadi yang terjadi sederhana. Gaji naik, harga ikut naik. Bahkan, kadang harga naik lebih cepat daripada kenaikan gaji. Akhirnya, uang di kantong memang lebih banyak. Tapi apa yang bisa dibeli? Hampir sama saja, bahkan kadang lebih sedikit. Inilah yang sering tidak langsung kelihatan. Menaikkan gaji tidak otomatis membuat kita lebih sejahtera. Kalau harga naik lebih cepat dari kenaikan gaji. Dan pola ini bukan cuma terjadi sekali. Ini terjadi berulang kali di berbagai negara, di berbagai waktu. Jadi pertanyaannya bukan cuma, kenapa gaji tidak naik? Tapi, kenapa kalau gaji naik, hidup tidak benar-benar terasa lebih mudah? Untuk menjawab pertanyaan itu, kita perlu melihat dari sudut pandang lain. Selama ini yang paling sering kita perhatikan dari gaji adalah angkanya. Naik atau tidak? Tambah atau tetap? Tapi kita hampir tidak pernah bertanya satu hal penting. Sebenarnya, gaji itu masih bisa beli apa? Mari kita pakai contoh sederhana. Ada seorang karyawan toko, namanya Pak Budi. Tahun 2020, gajinya 4 juta rupiah per bulan. Dengan 4 juta itu, dia bisa membeli beras 25 kg, minyak goreng 10 liter, telur 5 kg. Masih ada sisa untuk bensin dan kebutuhan lain. Hidupnya tidak berlebihan, tapi cukup nyaman. Sekarang, tahun 2024, gaji Pak Budi naik menjadi 4,5 juta. Di atas kertas, gajinya bertambah 500.000. Lumayan bukan? Tapi tunggu dulu. Sekarang, dengan 4,5 juta itu, beras 25 kg, sekarang cuma dapat 20. Minyak goreng 10 liter, sekarang cuma 7. Telur 5 kg, sekarang cuma 4. Bensin, naik juga. Secara angka, Pak Budi kelihatan lebih sejahtera. Tapi dalam kehidupan sehari-hari, uangnya justru lebih cepat habis. Inilah inti masalahnya. Masalahnya bukan di berapa besar gaji kita. Masalahnya ada di apa yang bisa kita beli dengan gaji itu. Dalam ekonomi, ini disebut upah real. Dan di banyak kasus, upah real tidak benar-benar naik, meskipun gaji di atas kertas terlihat bertambah. Jadi kenapa bisa begitu? Ada satu faktor penting yang sering diabaikan. Produktivitas. Apa maksudnya produktivitas? Sederhananya begini, produktivitas adalah seberapa banyak nilai yang bisa kita hasilkan dalam waktu tertentu. Dan gaji hanya bisa naik secara berkelanjutan kalau produktivitas juga naik. Contohnya seperti ini. Dulu, seorang petani bisa panen 2 ton padi per hektar dalam satu musim. Sekarang dengan teknologi yang lebih baik, bibit unggul, pupuk yang tepat, alat bantu yang lebih efisien, dia bisa panen 4 ton per hektar.
produktivitasnya naik 2 kali lipat. Artinya sederhana, dengan usaha yang sama, dia menghasilkan lebih banyak. Kalau hasil panen lebih banyak, pendapatannya bisa naik tanpa harus menaikkan harga beras terlalu tinggi. Semua pihak diuntungkan. Petani dapat lebih banyak, konsumen tidak terlalu terdampak. Masalahnya, tidak semua sektor mengalami kenaikan produktivitas seperti ini. Ambil contoh sektor jasa. Seorang tukang potong rambut, 5 tahun lalu bisa melayani 10 orang per hari. Sekarang, ia tetap 10 orang per hari. Tidak ada teknologi yang membuat dia bisa melayani 20 orang dalam waktu yang sama tanpa menurunkan kualitas. Produktivitasnya stagnan, tapi biaya hidupnya naik, sewa tempat naik, listrik naik, alat potong naik, shampoo naik. Akhirnya, dia tidak punya banyak pilihan. Harga potong rambut harus dinaikkan. Dan ini yang terjadi di banyak sektor ekonomi Indonesia. Kenaikan produktivitas lebih lambat daripada kenaikan biaya. Akibatnya sederhana. Biaya hidup naik, kemampuan ekonomi tidak mengejar. Dan siklus ini terus berulang. Sekarang, kita sering mendengar kata inflasi disalahkan atas semua ini. Dan memang, inflasi berperan. Harga bisa naik karena banyak hal. Biaya produksi naik, distribusi makin mahal, kebijakan pemerintah berubah. Tapi ini yang penting. Inflasi bukan penyakit. Inflasi adalah gejala. Yang berbahaya adalah ketika kita hanya fokus menaikkan gaji tanpa memperbaiki produktivitas. Karena hasilnya justru inflasi makin parah. Bayangkan skenario ini. Pemerintah memaksa semua perusahaan menaikkan gaji 20% dalam waktu singkat. Kedengarannya bagus untuk pekerja. Tapi apa yang terjadi? Perusahaan menaikkan harga produk untuk menutup biaya gaji. Warung makan menaikkan harga. Transportasi menaikkan tarif. Sewa rumah ikut naik. Hasil akhirnya, gaji naik, harga naik lebih cepat lagi. Ini dilema klasik ekonomi. Gaji naik, biaya produksi naik, harga naik. Harga naik, daya beli pun turun lagi. Dan siklus ini terus berputar. Seperti lari di tempat. Kelihatan bergerak, tapi tidak benar-benar maju. Pola ini sering terjadi di negara berkembang, termasuk Indonesia. Sekarang, pertanyaannya berubah. Siapa yang paling merasakan dampak dari semua ini? Kembali ke Pak Budi. Dia pekerja dengan gaji tetap, 4,5 juta per bulan. Tidak lebih, tidak kurang. Sebagian besar gajinya, 80–90%, langsung habis. Untuk apa? Beras, lauk, transportasi, listrik, air, biaya sekolah anak. Tidak ada ruang untuk menabung. Tidak ada ruang untuk investasi. Ketika harga naik 10%, Pak Budi langsung merasakan. Yang tadinya cukup, sekarang kurang. Yang tadinya ada sisa, sekarang pas-pasan. Sekarang, bandingkan dengan orang yang punya aset. Punya rumah, punya tanah, punya saham. Ketika inflasi terjadi, nilai aset mereka ikut naik. Rumah dari 500 juta menjadi 700 juta. Tanah dari 200 juta menjadi 300 juta. Saham dari 1.000 per lembar menjadi 1.500. Mereka lebih terlindungi dari inflasi. Bahkan dalam banyak kasus, justru diuntungkan. Sementara Pak Budi dan jutaan pekerja lain dengan kondisi serupa, yang gajinya habis untuk bertahan hidup, merekalah yang paling terdampak. Ini bukan cerita satu orang, ini cerita jutaan pekerja Indonesia. Jadi, ketika harga naik tapi gaji terasa stagnan, ini bukan semata soal malas bekerja. Bukan juga semata soal perusahaan jahat. Ini hasil dari struktur ekonomi yang kompleks. Produktivitas yang tidak merata antar sektor, kebijakan yang kadang tidak tepat sasaran, dan cara sistem ekonomi bekerja secara keseluruhan. Memahami ini tidak langsung membuat hidup lebih murah, tidak langsung membuat kita bisa membeli lebih banyak barang. Tapi setidaknya, sekarang kita tahu, masalahnya bukan di individu semata. Ada sistem yang lebih besar di belakangnya. Jadi lain kali kalau kamu dengar gaji naik, tanya dulu, naik di kertas atau naik di daya beli. Karena pada akhirnya, yang penting bukan angkanya. Yang penting adalah apa yang bisa kamu lakukan dengan angka itu. Terima kasih sudah menonton Ruang Ekonomi. Jangan lupa like, share, dan klik subscribe untuk terupdate
dengan konten-konten kami selanjutnya.